di masa muda ini ya, di lagu ini itu sepertinya sangat menjelaskan siapa orang muda, punya cita-cita, punya harapan. Nah di bagian refren itu dia nyanyi la 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 la. Tau gak sih itu kayak kita entahlah, apakah kita semua kayak gitu? Pernah gak sih kita nyanyi la la la, tapi itu kita menikmati la 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 itu gitu. Nah itu orang muda itu sangat intens dengan feelingnya kan ya, yang sangat punya perasaan yang menggebu-gebu, yang kayak senang dan cinta, apalagi semua di dalam kan. Nah itu di bagian la itu kita menikmati lagunya, kita bilang terima kasih gitu lah, bagian dari kita bersyukur. Kita nyanyi ya nomor 217 Masa Muda. Dengan
Mari kita berdoa. Sekarang kami telah masuk ke dalam tahun yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu kami telah melewati 2021. Dan kami mengawali ibadah kami ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pada masa muda kami, Engkau tarik kami untuk mendengarkan firman-Mu. Alangkah indahnya kalau pada masa muda kami meninggalkan dosa di masa muda. Dosa itulah yang menghambat kami untuk berbahagia. Dosa itulah yang menghambat kami untuk bersukacita. Dosa itulah yang membuat kami tidak memiliki damai sejahtera. Walaupun telah berganti tahun, kalau kami tidak ada di dalam Tuhan, maka kami tidak akan memiliki hidup itu. Tetapi kalau kami datang kepadamu, mau dibersihkan oleh Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan, berlari-lari untuk mencapai tujuan. Itulah kerinduan kami. Berilah Tuhan firman-Mu bagi kami untuk melewati atau menjalani tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, kalau kami dulu sering nyanyian kami, itulah masa kami dulu, apapun tidak ada ya. Ada lagu kami dulu, selamat tahun baru toke, minta rotinya, karena kami nggak punya roti dulu ya, dan hanya bisa minta roti pada tahun baru, padahal kita lama pun kemarin sudah dapat roti bodoh. Jadi kita sudah saling kenal semua ini. Mana Jeremia? Katanya sudah saling kenal. Mana Jeremia? Cuma satu yang tahu. Mana Yakobus? Katanya saling kenal. Bagaimana ini? Udah saling kenal. Mana Adam? Mana Rudi? Nggak ada kan? Berarti sudah mulai kenal. Mana Timotius? Siapa lagi ya? Kalau Daud sudah kenal lah. Mana Yohanes Pembaptis? Abraham? Gideon? Markus? Siapa lagi? Ruth? Siapa lagi? Aku pun nggak tahu lagi. Saul nggak ada di sini. Ada Saul. Wah bahaya itu kalau Saul di sini. Rehabeam? Nggak hadir ya. Ini siapa ini? Abiam. Abinadab. Siapa lagi? Hosea. Daniel. Matius. Enggak ada.
Siapa lagi? Nggak tahu pun aku siapa lagi. Oh, Eliab. Oh, Eliab. Elia. Mana Elia? Oh, Naomi. Ruth sudah kan? Oh, Nuh. Ham. Sem. Berarti tapi nggak ada acara perkenalannya kan ya. Maunya kan saya Sem, saya Ham. Ya. Maaflah sudah terlanjur sama orang tua. Maunya kan diperagakan namanya ya. Ya, janganlah teladani saya Ham, cukuplah saya kan gitu maunya ya. Iya. Kalau Timotius maunya ngomong apa? Aku akan melanjutkan. Oh nanti. Oh sorry. Saya berarti melanggar ini ya, bukan bagian saya. Mari kita lanjutkan. Kemarin Yohanes 15 ya. Sekarang ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Ya. Bagaimana supaya kita tidak gelisah lagi hidup. Ya. Bagaimana kemarin? Kalau kita hidup di dalam firman dan tinggal di dalam firman, dia katakan apa? Supaya sukacitamu penuh. Kalau orang bersukacita, gelisahkah? Jadi kenapa kita gelisah? Karena kita tidak. Kemarin apa? Kenapa orang gelisah? Janganlah gelisah hatimu. Tapi apa? Percayalah. Ya. Percayalah kepadaku, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka orang yang percaya kepada Kristus, itulah yang tidak gelisah. Makanya orang yang tua itu mati pun gelisah kalau dia tidak percaya kepada Kristus. Ya, itu ya. Jadi kalau mau hidup tidak gelisah, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Orang yang tidak gelisah katanya apa? Biarlah kamu dibersihkan. Jadi kalau orang yang bersih itu nggak akan mungkin gelisah. Ya, orang yang hidup di dalam orang yang bersih itu oleh karena firman dan tinggal di dalam firman, dia akan berbuah banyak. Apalagi ya ayat 9 ini. Ini perintah Tuhan. Jadi memasuki yang baru ini, kita bergantian. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Kalau kamu menurutikan aku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya
untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu, dan aku akan menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi ini perintah siapa? Makanya kalau kita mengasihi saudara kita, berarti kita sekaligus disitulah kita mengasihi siapa? Kita ulang. Tuhan katakan apa? Kemarin, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Ya, jadi bukan perintah yang dikatakan oleh Yesus itu setengah-setengah. Ya, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintahnya? Ayat 17 tadi apa? Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yang berarti apa? Orang yang mengasihi seorang akan yang lain, disitulah dia. Wih, berarti udah ngantuk tahun baru ini. Ulangi lagi ya. Atau kita baca ayat 15 pasal 14, pasal 15 ayat 17. Ya. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 15, 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ini siapa nama bapak ini? Amos. Selamat tahun baru, Amos. Ini siapa namanya? Hah? Oh, ya, ya, belum ada ya. Langsung kita kasih. Apa kita buat namanya ini ya? Hah? Matius? Kita kasih namanya Matius. Ini Pak Matius. Ya, semua di sini ada namanya. Nama yang sana nggak sah ya. Sekarang ini namanya. Ya. Ya, kembali ya. Jadi apa yang kita lakukan kalau begitu? Jadi orang yang tidak gelisah itu orang apa? Jadi bukan saja jangan apa? Bukan saja jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Itu awal ya. Makanya Tuhan selalu dikatakan di sini menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Allah itu akan sertai kita dalam mengambil keputusan, disertai. Dalam bergumul dia tidak akan tinggalkan kita. Dalam bergumul dia akan berbisik. Kalau kita lemah dia akan meneguhkan kita. Tapi siapa yang diteguhkan oleh Roh Kudus? Orang yang hatinya mengasihi Tuhan. Apa artinya mengasihi? Apa artinya mengasihi? Menuruti perintahnya. Terus apa lagi? Ya. Jadi bukan menuruti perintah yang lain. Kalau menuruti perintahnya berarti tidak menuruti
yang lain, ya kan? Berarti kalau menuruti perintahnya apa? Itu yang dikatakan oleh Matius. Cari dahulu kerajaannya dalam perintahnya. Anda maukah kira-kira tahun baru ini? Bagaimana Yeremia? Dia dekat-dekat sama Yesaya ini, karena setelah Yesaya habis datang Yeremia. Hanya Yesekielnya kehilangan. Daniel ada, kan 4 nabi besar, 1 hilang dari sini, 3 hadir di tempat kita. Iya kan? Yesaya ada, Yeremia ada, Daniel ada, Yesekielnya hilang. Kalau hilang Yesekiel, bagaimana? Nggak jadilah dia kembali dari Babel, kan? Karena Yesekiel yang ya, pastilah kita berlaku di sana. Jadi siapa yang sering dengan disertai oleh Roh Kudus? Jadi dia bilang apa? Ayat 9. Bagaimana mengasihi dia? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Baru ayat 10 kita baca 1-2 ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Kristus mengasihi Bapa berarti apa? Di kayu salib pun bagaimana ini? Kalau Kristus mengasihi Bapa apa? Disuruh ke kayu salib pun udah ngantuk karena banyaknya daging kemarin. Enak ya. Aku jarang juga sambal kecapnya itu seenak itu kurasa. Kalian gimana? Enak ya. Jadi kalau enak bagaimana? Ya bayar mahal dong ya kalau yang enak kan. Biasanya kalau ke sana enak kan ke situ kita. Bayarannya pun iya lebih mahal kan, masa makanan enak. Iya, bayarnya apa? Kasihilah. Ya itu kan. Jadi bagaimana mengasihi? Seperti aku mengasihi Bapa. Bagaimana mengasihi Bapa? Dihina orang pun Yesus itu tetap dia jalankan apa yang dikatakan Bapa. Diludahi orang pun Yesus itu dia tetap menuruti perintah Bapa. Ini enggak sedikit aja apa? Aku enggak gereja lagi. Kenapa? Masa aku duduk di situ enggak ada satu pun yang negor aku. Entah gimana lah. Memang aku anak bawang memang. Iya. Baru yang di sana aku anak Sukaramai. Dia anak bawang. Iya, di sini Sukaramai. Aku Bintang Meriah katanya. Iya. Kalau anak bawang itu masih Tanah Karo itu ya? Masih ya? Oh, jadi itu ujungnya sana ya. Bawang masih Tanah Karo, ke sana Simalungun gitu. Jadi siapa anak bawang di sini? Yang paling hebat apa? Anak Suka Meriah. Nah, ini kan sudah suka meriah lagi. Tapi Yesus katakan apa? Tinggallah di dalam kasihku. Bagaimana kasih? Seperti Bapa telah mengasihi aku pun mengasihi Bapa. Dan aku mengasihi kamu. Demikian juga jikalau kamu menuruti perintahku, ya, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa, tinggal di dalam kasihnya. Jadi bagaimana Yesus tinggal di dalam kasihnya? Dia menuruti perintah Bapa. Jadi ini nanti tesnya 2022 ya. Kalau 21 udah kita makan daging melewatinya kan. Sama apa kemarin? Iya.
saya nggak dikasihnya pula nurungnya. Ya nggak apa-apa lah kan gitu ya. Nggak nyampe kan kemarin ya. Iya, dagingnya aja dikasih ya. Syukur-syukurlah asal kalian kenyang kan. Tapi dia bilang apa? Seperti aku juga mengasihi Bapa. Dihina pun dikasihinya. Diciduri orang pun dikasihinya. Ya, disalibkan pun tetap dia mengasihi Bapa. Ada yang mau daftar, mau mengasihi dia? Seperti itulah mengasihi kan gitu ya. Bukan seperti yang kita sebut. Kalau seperti kita sebut ya, kita pikir bernyanyi kita sudah mengasihi Tuhan. Ya taunya Tuhan itu, nggak ada uangku. Karena Tuhan mengasihi aku, tahu dia, berarti maksudnya apa? Maklum kan gitu ya. Gitu. Jadi maksud kalian mengasihi Tuhan itu bagaimana Yeremia? Karena Nabi Yeremia paling hebat ini dalam mengasihi Tuhan. Ya. Apapun, nggak maupun orang peduli, dia tetap melakukan firman Tuhan. Ya, bagaimana Yeremia? Yeremia bukannya lihat saya. Yeremia mana ini? Oh ini. Kupikir yang baju merah ini Yeremia. Ini siapa? Yakobus. Oh ya, bagaimana Yeremia? Oh pas lah di belakang Yesaya Yeremia gitu ya. Yakobus ya di sampingnya. Ya bagaimana? Iyalah bantu Hosea lah, karena orang ini sekelompok ini nabi-nabi semua ini. Hosea. Pertanyaannya udah lupa dia bagaimana? Oh. Iya. Ya bagaimana Yeremia? Ya Adam kan sudah terlalu lama kan kita. Ya, gimana? Jadi yang Anda tetapkan mengasihi Tuhan dalam tahun yang baru ini sejauh mana yang Anda tetapkan? Ya. Ini Nuh itu ya, yang di samping Abraham, Bapak Abraham siapa sampingnya? Andreas. Sama sampingnya lagi? Andreas sama Petrus apa nggak sama? Sama-sama murid, maka duduknya juga dekat-dekat dia. Bagaimana? Andreas. Bagaimana maksud kita kalau dikatakan mengasihi Tuhan? Dalam hati kita, aku mau mengasihi Tuhan, itu berarti dalam pikiran kita apa? Apa dalam pikiran kita? Nggak ada. PA sudah mengasihi Tuhan, PA? Kenapa? Apa? Bisa jadi. Jadi juga bisa gitu. Bisa jadi. Tapi bukan iya atau tidak ya, antara iya dan berarti bisa juga tidak. Bisa jadi. Terus apa lagi mengasihi Tuhan? Baca firman Tuhan. Sudah? Bisa jadi. Terus apa lagi? Ya, masa bisa jadi aja semua. Yang pasti-pasti jelas sekali. Bisa jadi. Terus apa? Kalau menuruti perintahnya? Ya. Ini 2 tahun baru kalau begitu. Ya, kalau menuruti perintahnya berarti pasti mengasihi. Banyak berdoa, bisa jadi. Datang PA, bisa jadi. Pasti. Ya, terus apa lagi? Abraham, apa lagi? Mengasihi Tuhan. Biar dijawab orang ini, bisa jadi. Pasti. Satu lagi apa? Tidak. Silakan. Nanti akan dikasih nilainya. Pak Abraham, silakan. Apa artinya mengasihi Tuhan? Merenungkan firman-Nya. Bisa jadi. Merenungkan firman-Nya bisa jadi. Markus, apa artinya mengasihi Tuhan? Apa? Komitmen apa? Kayak kalau
kita kalau mengasihi seseorang, kita membangun komitmen dengan dia. Nah begitu juga dengan kita sama Tuhan, kita membangun komitmen dengan Tuhan. Kayak kemana-mana, iya kita membangun hubungan yang benar-benar sama Tuhan. Kalau komit itu artinya apa? Ah, ini siapa namanya ini? Ah, apa artinya komit? Setia. Hah? Setia ya. Iya, jadi komit itu berarti apa? Sekalipun badai, Badai melanda. sekalipun badai datang, tetap setia, faithful gitu ya. Faithful itu bukan fightless gitu ya. Percaya, penuh tetap ya. Jadi ya, itu mengasihi. Bisa jadi ya. Terus apa lagi? Mengasihi Tuhan. Ini Jusuf dari Sampun. Silakan. Ya, silakan Jusuf. Karena Jusuf ini apapun dilakukan dia tak tergoda kok. Ya, bagaimana? Taat. Ya, mantap. Terus apa lagi? Taat itu artinya apa? Sekalipun digoda, tetap komitmen. Oh, tetap teguh, nggak pernah rubuh, gitu ya. Oke. Jikalau kamu menuruti perintahku, sejauh mana Anda menuruti perintahnya, sejauh itulah kasih kita. Kalau sedikit udan rintik-rintik itu halangannya, sejauh itulah kasihnya kepada Tuhan. Ya, makanya nanti kita lihat, Tuhan, ku catat hari ini dan aku mau nanti tahun depan sejauh mana kasihku. Kalau loak nggak laku, bagaimana? Apa artinya mengasihi Tuhan loak nggak laku? Bagaimana kira-kira ini? Loak terbakar. Roak terbakar. Bagaimana maksudnya kalau begitu? Kalau nggak bagus, hatiku beria-ria. Masih kira-kira? Ya, kita tidak bersungut-sungut, Tuhan, aku tidak tahu Engkau berikan, berilah aku tahu. Atau sudah keluar gitu ya. Iya. Dan dia katakan ayat 11. Semua itu kukatakan kepadamu. Ya, kenapa Tuhan katakan tinggallah dalam kasihku? Untuk apa? Ayat 11, 1, 2 ya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitamu ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi orang yang tidak mengasihi apa? Sukacitanya tidak penuh. Berarti berapa sukacitanya? Iya. Kalau ada ketawa itu, ketawa sukacitanya penuh sama enggak, bagaimana? Kalau enggak penuh? Kalau penuh? Ya, itu kan penuh kan? Kalau minum haus sekali kita nggak penuh kan? Iya. Pokoknya dia katakan kalau kamu mengasihi aku, disitulah engkau akan menikmati sukacita yang, makanya kenapa kita nggak bersukacita, tapi berduka? Kenapa orang berduka cita? Oh iya. Ini mana? Bisa jadi atau apa tadi? Tidak atau iya, mana ini? Nanti mulai-mulainya. Jadi kenapa kita disuruh Yesus itu mengasihi dia? Makanya sekarang orang nggak mau lagi mengasihi Tuhan. Kelihatan benar ya. Nggak ada lagi orang yang penuh sukacitanya. Karena dia
tahan-tahan untuk Tuhan, tahan-tahan memberi diri kepada Tuhan, maka Tuhan pun tahu. Sukacitanya pun Tuhan tahan-tahan. Tanamnya wortel, ditahan oleh Tuhan harganya. Kenapa? Kok murah terus ini? Ada yang tahan. Hah? Yang nahan berkuasa. Kepingin dia teman hidup ditahan lagi. Akhirnya apa? Makanya terasa sekali ya. Ini apa yang dikatakan Tuhan, demikianlah nanti yang terjadi. Orang yang menahan-nahan tenaganya, lihat sukacitanya. Nggak pernah sukacitanya menjadi penuh. Senyumnya pun nggak pernah penuh. Apalagi matanya. Mata ini kan menyatakan sukacita kan? Nggak pernah. Ini kan lain sukacitanya kan? Coba, kalian bercermin nggak di rumah? Aku sukacitaku penuh nggak? Wah, nggak rupanya. Kenapa? Karena dia tidak menuruti perintah Tuhan. Bukan Tuhan katakan kalau kamu menuruti perintahku supaya sukacitaku penuh. Kan bukan gitu kata Tuhan kan? Ya Tuhan sudah penuh sukacitanya kok. Karena kita pikir, kalau aku nanti mengasihi dia kan sukacita Tuhan itu. Nggak mau aku ya. Bukan untukmu. Maka kita sekolah untuk siapa? Makanya rajin-rajinlah untukmu itu Ruth. Iya kan? Untuk kita itu. Jangan pikir, ngadi aku sekolah. Untukmu itu ngadikan. Iya kan? Jadi apa nanti? Ingat, ayat sebelah sini ini aja nanti kita bawa ya. 1, 2 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Masa mudaku, kan gitu ya. Aku mau dalam hidupku ini penuhlah terus sukacitaku. Sekarang tahun baru ini aku dapat rahasia. Banyak profesor-profesor kira-kira buat rumusan bagaimana sukacita penuh. Tapi akulah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Maka makin kesini kalau saya sekarang makin senang saya firman Tuhan. Bukan berarti saya tidak senang buku yang lain. Tapi makin lama makin senang saya di sini. Karena orang itu belajar di sini, ini adalah pasti kebenaran. Supaya sukacitamu menjadi penuh, turutilah perintahku. Ya, kalau dia tidak melakukan itu, kita mau itu kan, Tuhan, aku mau setengah-setengah mengasihi Engkau. Ya, kalaupun nggak mau setengah-setengah, seperempat lah. Atau 2/3 lah. Tapi penuhkanlah sukacitaku, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak sukacita kita penuh tanpa mengasihi Tuhan? Bagaimana Yohanes? Bisa nggak kira-kira sukacita kita penuh tanpa mengasihi Tuhan? Jadi mau sukacita penuh, tapi tanpa mengasihi Tuhan? Kita kan mau begitu ya, mau sukacita penuh tanpa. Jadi ya tanyalah yang paling tua, Adam, bagaimana? Yang paling dituakan, kira-kira? Iya kan dia manusia pertama ini muncul hari ini di sini kan. Iya, makanya semua itu adiknya, Yusuf adiknya semua, keturunannya entah berapa kali kita ini semua. Tapi dia yang paling kesepian karena dia yang pertama di dunia ini, satu pun nggak ada kawannya. Kalau ibu kita kan sudah ada suaminya kan, dia sendiri. Dunia dia sendiri kan, dia juga yang paling kesepian kan. Ya, kita tanya karena banyak pengalamannya. Silakan Adam. Gimana?
Weh, inilah kalau sudah tua kan. Jadi ngomong pun saya di sini karena sudah tua, pendengarannya nggak tajam lagi. Oke, siapa yang tahu pertanyaannya? Atau sama-sama Adam ini kita sudah sama semua? Atau aku pun sudah lupa pertanyaannya? Siapa? Silakan. Iya, bisakah sukacita kita menjadi penuh? Jadi apa yang kita lakukan kalau begitu? Jangan setengah-setengah. Betul. Iya. Ada Jakobus saksi nanti kami tanya. Bagaimana? Iya. Iya, dekat ini. Serumah lagi kan. Iya. Jadi udah tahu rahasianya kan? Aku mau sukacitaku penuh. Aku tahu bagaimana mencapai sukacita penuh. Makanya yang kaya bukan penuh sukacitanya. Ya, tapi yang patuh kepada Tuhan kaya lagi dia penuh. Penuh artinya apa? Nggak ada lagi kurang-kurangnya. Makanya kita mau capai apa? Perjuangan kita apa? Mengasihi Tuhan, disitulah sukacita kita penuh. Ya, tapi mengasihi Tuhan itu apa? Bukan gampang. Yesus berdarah-darah dalam mengasihi Tuhan. Dihina orang, tapi dia tetap komit seperti yang tadi. Tetap faithful, setia kepada Tuhan. Karena dia tahu, kalau ku tinggalkan Tuhan ini, pasti sukacitaku berkurang. Siapapun dia, kalau dia tidak mau menuruti perintah Tuhan, sukacitanya pasti berkurang. Tapi sekalipun menderita, sukacitanya pasti penuh. Bisakah kita luka-luka sukacita kita penuh? Di mana Anda lihat? Nggak ada. Nggak tahu ya. Lihat aja ini. Tapi pemenangnya dia. Sudah berdarah di sini. Penuh sukacitanya. Kan bukannya sakit katanya waktu dikasih piala itu. Sukacitanya penuh kok. Kalau soal berobat belakangan. Iya kan? Sakit bagaimana nanti belakangan. Tapi orang yang mau mematuhi perintah Tuhan, sukacitanya menjadi penuh. Kemudian itu yang dia katakan, mengasihi Tuhan. Ini juga perintahnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau mau sukacita kita penuh, kita pun harus saling mengasihi. Ya, kalau saya lihat, dengar-dengar kemarin saya bersyukur juga ya. Tapi apakah kita memegang firman Tuhan ini? Ya, kita masih bisa tanya, bagaimana ini Bang? Kan gitu ya. Itu artinya kita saling mengasihi ya kan. Jadi kalau Anda tidak mau mengasihi saudaranya, bisakah sukacita kita penuh? Makanya orang menderita, kita punya uang. Makanya berat juga punya uang ini. Kalau nggak ada uang kita menderita orang bagaimana? Sukacita kita penuh. Tapi kalau uang kita full orang menderita, sukacita kita diganggunya kan. Uang di kantongmu ada, uangnya nggak ada. Jadi kok kantongkan aja terus. Kalau nggak ada uang kantong kita, uangnya pun nggak ada, bagaimana? Iya, lewat saja kan. Jadi bagaimana kita ini belajar untuk saling mengasihi? Mau kita saling mengasihi dalam zaman ini? Tapi itu perintah Tuhan. Supaya sukacitamu penuh, kamu pun harus saling mengasihi. Satu lagi ya. Ini saya sampai berapa? Jam berapa? 1 Korintus pasal 13. Itu saling. Saling itu berarti apa? Kita sering nuntut supaya orang mengasihi kita. Kalau saling apa? Iya, timbal balik. Kita juga harus aktif mengasihi orang. Dan orang juga, iya ini dia ya. Jangan tuntut, wah nggak ada yang mengasihi aku. Anda kasihi siapa? Tuhan katakan saling
mengasihi, ayat 3. Ayat 4, ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Saling mengasihi, itu kasih katanya ya, sesama kita. Ayat 4 misalnya, 1, 2 ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Jadi kalau saling mengasihi berarti apa? Saling sabar satu sama yang lain. Ini kalau orang datang, kenapa dia terlambat? Tapi dia apa? Iya, kita salinglah. Kalau kita bilang kenapa dia terlambat, berarti kita harus nomor 1. Itu namanya saling mengasihi. Ini kita ngomong kan menyakitkan sama orang, tapi kita tidak pernah pikirkan orang sakit hati atau tidak. Tapi dituntut di sini apa? Hendaklah kamu saling mengasihi. Apa saling mengasihi? Sabar. Sabar. Dalam susah sukarmu, sabar. Tuhan beserta kamu, sabar. Sabar. Bisa? Nanti Adam sama Yakobus sabar. Mutu moi sabar. Iya kan? Melelet kalau sabar. Bisa? Nanti salam selamat tahun baru, sabar. Boleh ya? Bisakah sabar satu dengan yang lain? Orang yang mengasihi itu bisa sabar kepada yang lain. Tapi kalau orang langsung dituduhnya orang lain, itu orang tidak mengasihi. Ini begini, ini pasti nggak mengasihi. Kalau orang mengasihi begini, ya entah apa pula nanti. Tapi apa di rumah tadi marahi orang tuanya pula tadi sebelum datang kemari. Sabar. Mau mengasihi? Bagaimana Gideon? Mau mengasihi? Bisa sabar? Mana Gideon? Hah? Berarti saya belum kenal ini nabi-nabi ini semua. Entah nabi dari mana semua. Bisa kita sabar? Bagaimana Naomi? Iya, sabar. Sama siapa sabar? Hah? Iya. Ingat ya, itu katanya. Teman, saudaranya juga ada di sini, temannya juga ada di sini. Wait and see 2022. Wah, senyum langsung kembarnya di sini. Ya belajar kan, kita katanya saling. Kenapa kita sabar? Lihat aja orang tua kita kan sabar dia. Kalau nggak sabar kan, kapanlah besar ini? Ya, dikasih makan. Untunglah dia sabar, cekek saja mo. Sabar dia, sabar itu karena dia mengasihi kita. Ya, nggak tahu pun kita minta nasi, bilang ya, sabar dia. Ini sudah 20 kali dibilang, saja pun nggak tahu. Sabar dia kan, makanya nanti Mama sabar kali sama aku ya, nunggu aku seperti ini. Itu pun cuci piring sudah besar nggak mau juga. Kasih itu sabar. Orang yang mengasihi, dia lihat yang lain, dia belajar sabar. Karena dia mengasihi. Supaya sukacitamu menjadi penuh. Jadi kalau kita marah terus, begini saja langsung entah apa keluar dari mulut kita, sukacita kita nanti kurang. Karena kita belum tahu faktanya kok. Kedua apa? Kasih itu murah hati. Jadi ini perintah Tuhan, saling mengasihi,
hendaklah kamu saling bermurah hati. Apanya murah? Ya, jangan bermahal hati. Kalau mahal, siapa yang bisa beli? Apalagi mahal kali kan? Bisa kita kesana, banyak kesibukanku. Wah, mahal kali. Gua anak kerja. Oh tayah, ini murah hati. Kita mahal hati ini semua. Kalau orang yang tidak bermurah itu, resikonya, sukacitanya tidak menjadi penuh. Tapi kasih semua sama orang, dia katakan apa? Roh Kudus akan menolong engkau. Apakah engkau memberikannya atau tidak? Tapi hati Anda sendiri, maukah Anda bermurah hati? Makanya kalau orang yang bermurah hati tahu, kadang-kadang waktu kita berikan, ditolong oleh Tuhan, berikan itu. Karena ada hatinya. Sering kita lakukan seperti ini. Setelah 2 tahun kita dengar, pada waktu kita berikan itu memang dia sangat kering sekali. Dengarnya apa? Kadang-kadang kita memberi pulang, nangis kita ya. Kok Roh Kudus tuntun kita memberi sama dia pas dia butuhkan Tuhan. Ya, Tuhan akan berikan sukacita penuh. Jadi siapa yang mahal hati, sukacitanya nggak akan penuh. Masih lama kita hidup, apakah kita mencapai sukacita kita penuh atau tidak? Murah hati, tidak cemburu. Orang yang cemburu apa? Jadi kalau dia sudah dapat sarjana kan, kalau dia tidak cemburu apa? Wah, mantap! Ini kan nggak cemburu, ini sudah wisuda dia. Wah, padahal dekat tadi dia, pura-pura dia pula nggak tahu. Padahal baru kemarin Raja Daud di wisuda kan gitu. Iya. Kalau nggak cemburu artinya apa? Mantap bang. Tuhan memberkati. Kalau orang cemburu bilang mantap kan sudah berapa kali dia bergumul. Nanti pikir orang pula aku nggak mengasihi. Iya, tapi kualitinya. Ini kan cemburu ini. Kan lebih hebat kan? Universitas universitas yang berkualitas kan? Karena cuma satu-satunya di Brastagi. Iya memang. Daripada kami dulu Universitas Kaladaun kan lebih baik kualitas kan. Ya bermurah hati katanya. Jangan cemburu ya. Jadi kalau ada sesuatu mahal tomat orang lain, wah mantap. Mahal tomatmu, Tuhan berkati. Boleh? Iya. Ini siapa? Andreas ya. Andreas bawa jeruk. Hebat bang. Semoga jeruknya Tuhan berkati. Andreas siapa namanya? Bukan Andreas. Jadi apa? Petrus. Andreas. Inilah Hawa kan tua-tua tadi. Iya. Kan ini dia mensupport. Tadi kami dengar gini. Dia sebenarnya gitu ya. Dia sebenarnya kita ini butuh dukungan ya. Butuh dukungan. Kalau bagus nyanyinya disalam kan. Ini nggak cemburu. Bagus nyanyimu, kembangkan, Tuhan berkati. Ini nggak cemburu. Ini kalau dia nyanyi misalnya bagus, tadi senang kita sama-sama karena nyanyinya bagus. Terus dia. Ini cemburu. Bolehkah? Kalau ini Abia, Abia ini kan menjingkat dia kan. Mantap dek. Iya, Tuhan berkati kan. Makin senang dia ini. Cari-cari muka. Ini sebenarnya apa kan? Jadi Abiyam. Memang bahaya Hawa ini sudah. Iya. Jadi kentara kali kita ya. Maka dia pun terberkati kan gitu. Kalau terberkati apa? Wah, kalau tadi dia datang jam 3 karena kita bilang begitu, dia akan datang jam 2:30 kan cepat bersih. Tapi bukan maksud itu ya, karena memang pantas dipuji. Dia seperti itu, kita harus hargai sebagaimana dia. Demikian juga kita kan. Wah,
Makanya sebenarnya apa? Kita harus buat di sini. Siapakah pemuda atau remaja yang paling setia kebaktian? Maunya kan dikasih tadi Ya, pokoknya satu bolu dibungkus pakai ini pun nggak apa-apa kan? Ya, itu namanya tidak cemburu. Bolehkah? Kan cemburu-cemburu kita yang banyak kan? Kalau kawan kita cantik, kamu cantik kan gitu ya. Apalagi kamu tidak marah, senyum, makin cantik kan? Ini kok cantik dia. Kita duduk di sebelah sana. Wah, gini-gini aja terus. Satu grup lihat. Gimana kan? Tidak cemburu. Ya. Kan kita udah lumayan, kamera kita ada. Kan kasih support lah. Supaya kayak di TV kita dibuatnya. Kan dia pun makin kerja keras jam 3. Buatlah acara kita ini seperti ada tema kayak di TV. Wah, supaya orang lain lihat senang dia. Apalagi kita kan. Waktu aku cantik lama buat di situ. Kan bisa. Ini kalau kita pun cemburu, nanti dia pun nggak cemburu lagi. Lewatkannya, asal kita lewatkannya. Mana tahu. Tapi jangan pula nanti kalian marah ya, aku nggak ada di situ, itu rupanya cemburu dia. Wah, jangan pula gitu kan. Ya, ini yang Tuhan katakan. Batuk pun Daniel sudah. Ya, apalagi dia katakan tidak memegahkan diri. Jadi yang kita punya ini apa yang kita megahkan? Karunia, bakat, keinginan itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Jangan megahkan itu. Tapi syukurilah di hadapan Tuhan. Engkau berikan ini Tuhan. Ini karuniamu, aku mensyukurinya. Maka aku akan kupakai. Jangan pula, satu pun gak bisa seperti aku ini kan. Aku memang bersih. Rapi lagi. Ya, itu memegahkan diri. Ini membuat apa? Membuat orang menjadi sakit hati. Tapi sukacita kita menjadi tidak penuh. Jadi jangan, apa yang kita punya, itu semua karunia dari Tuhan. Kenapa kita tahan berjam-jam? Itu karunia Tuhan. Jangan pula kita rendahkan orang yang tidak memiliki kemampuan itu. Ya, ini kalau mulai kita rendahkan, pasti sukacita kita menjadi pudar kan? Ya, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Makanya orang yang tidak mau melayani sebenarnya apa di dalam? Tidak mau melayani orang lain, tidak mau nyuci piring, dia tetap di situ. Sebenarnya, ya, siapa kita? Siapa kita coba? Kenapa kita tidak saling melayani di sini? Makanya saya pikir Tuhan katakan kepada murid-muridnya, aku tinggalkan kamu. Sukacitamu akan penuh apabila engkau saling mengasihi. Kalau sudah tidak ada lagi cemburu di sini. Tidak ada lagi ada kemurahan di sini. Ada lagi apa? Sabar di sini. Tuhan katakan apa? Semua yang di sini aku berikan sukacita yang penuh. Dan Tuhan hadir di dalam orang yang mengasihi Tuhan. Itu dia katakan. Makanya hendaklah kamu saling mengasihi. Dan dia katakan apa? Orang yang mengasihi tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi orang yang sopan itu apa? Kenapa kita sopan? Kenapa kita sopan? Orang sopan bagaimana? Kenapa dia sopan? Karena dia mengasihi orang lain. Supaya orang lain senang. Itu dia sopan. Kalau nggak sopan, terjun ke sini. Benar-benar begini. Makanya, orang yang mengasihi itu coba. Yang mengasihi Tuhan, lihat di mana-mana kalau murni. Pasti dia sopan. Kenapa? Karena dia menjaga orang lain. Dia mau orang lain bersuka cita. Dia mau orang lain tidak tersinggung, dia jaga karena dia mengasihinya kok. Karena dia mengasihinya, dia menjaganya tidak tersinggung, makanya dia lembut. Kalau enggak, dia tekukin nih katanya. Ini kan
Iya lagi dia tekalak kaki. Isi kaki kan gitu ya. Kalau ini yang kita perpanjang-panjang bagaimana? Makanya orang yang tidak melayani itu sombongnya bukan main. Bukan karena hebat. Bisa orang yang paling miskin juga bisa paling sombong. Paling bodoh bisa paling sombong. Tapi kalau pintar itu, makanya orang pintar apa katanya yang kemarin? Orang pintar itu tahu dia apa kekurangannya. Sehingga dia tidak pernah memegahkan diri. Dalam hal ini dia bisa. Tapi dia tahu lebih banyak. Banyak sekali dia nggak tahu. Itu membuat dia, iya. Orang yang bodoh ini cuma satu dia tahu. Marah. Ya, itu juga dibangga-banggakannya. Merawa keriakmu biar kerinai. Wah, kalau ini yang diperpanjang gimana jadinya kan? Ya, itu yang dikatakan. Ya. Kemudian apa? Orang yang mengasihi tidak mencari keuntungan sendiri. Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Karena kita juga punya kesalahan kok. Kalau kesalahan kita disimpan orang semua bagaimana? Makanya ya kita mengasihi dia, saling mengasihi, saling tidak menyimpan, saling sabar dengan yang lain, saling bermurah satu dengan yang lain. Makanya akhirnya murid yang saling mengasihi ini dipakai oleh Tuhan. Kalau ini ada pada kita, pasti Tuhan memakai kita. Orang yang punya sesuatu tidak memegahkan diri. Orang yang punya sesuatu tidak dicemburui oleh orang lain. Orang yang bisa memiliki sesuatu dia bermurah untuk memberikannya. Makanya sukacita yang di dalam itu penuh. Dia tidak akan gelisah, ya kan? Kemudian dikatakan dalam Yohanes tadi apa? Kalau ini ada kepunyaan kita, akhirnya bagaimana? Kalau ada kamu saling mengasihi, dan dia katakan kamu sudah memiliki kasih, tidak ada kasih yang lebih besar daripada memberikan nyawanya. Belajarlah berkorban, itu supaya sukacita kita penuh. Bukan supaya kita lambat untuk kaya, bukan. Karena kekayaan itu juga berasal dari Tuhan. Ya, karena pikiran kadang-kadang apa? Hanya dipeliti kita ini kaya. Kekayaan itu dari Tuhan kok. Tuhan tahu membuat kita, menambah kita. Jadi jangan berpikir kalau kita bermurah tidak mungkin kaya. Justru orang yang bermurah itu yang banyak kemurahan. Karena Tuhan katakan apa? Dia akan memberikannya kan. Baru dia katakan ayat 14. Mari kita baca. 1, 2 ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Anda mengasihi yang lain dan mengasihi Tuhan. Tuhan katakan apa? Kamu apa artinya sahabat? Tuhan dekat dengan orang yang seperti itu. Tuhan tidak jauh. Kalau sahabat berarti apa? Apa yang kita butuhkan, sahabat kita akan memberikannya kepada kita. Ya, ada yang mau ditambahkan dalam tahun baru ini kalau begitu? Tuhan telah mengasihi kita, mati buat kita, menjadi bagian. Dia mau membersihkan kita. Tapi katanya, kalau kamu tidak mengasihi saudaramu, itu berarti kamu tidak mengasihi aku. Kalau kamu tidak mengasihi saudaramu, aku pun tidak mau menjadi sahabatmu. Maka orang yang sopan, yang tidak mengagungkan, itu sahabat-sahabat Tuhan. Daud, begitu hebatnya talenta Daud, tidak pernah dia memegahkan diri. Hanya dia katakan, aku bersyukur Tuhan. Malahan dia katakan, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini hanya debu kok. Padahal dia raja, tapi dia lihat kemuliaan Tuhan, siapa dia? Sehingga Tuhan memberkati bangsa itu pada zaman Daud. Karena Daud memiliki sahabat adalah Tuhan sendiri. Ada yang mau ditambahkan? Jadi kalau kita pulang tahun baru ini apa beritanya? Mau sukacita kita penuh? Mau Pak Abraham? Mau? Bermurahlah ya. Sabar. Jong gitu mobilnya ke sana. Ya.
Ya, belajar kita kan. Tuh katanya, waduh, berapa lagi kan gitu ya? Hah? Apa? Iya. Ada lagi? Bagaimana? Yesaya. Mau sukacitanya penuh? Wah, kan kalian dengar semua mau katanya. Kita lihat kan. Bagaimana sabarnya karena 2022 ini ya. Oke. Cukupkah? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memberikan nyawamu bagi kami. Engkau mengatakan, percayalah kepadaku, jangan gelisah. Dan Engkau mau kami memasuki 2022 dapat mencapai sukacita yang penuh. Orang yang mendapat sukacita penuh hanyalah orang yang mengasihi Tuhan, yang tinggal di dalam perintah Tuhan. Ini firman-Mu, ini kebenaran. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian kepada kami. Kalau kami tidak mengasihi saudara kami yang lain, itu berarti kami tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau kami mengasihi saudara kami yang lain, kamilah sahabat-Mu di bumi. Betapa kami bersuka cita kalau kami bisa mempunyai sahabat Tuhan kami sendiri. Bukan lagi hamba. Engkau akan menyatakan banyak rahasia kepada kami kalau kami sahabat-Mu. Disitulah sukacita kami menjadi penuh. Kami berdoa Tuhan, semuanya berkatilah kami. Berilah hati kami mengaminkan firman-Mu ini. Berilah keinginan hati kami mau tinggal di dalam kasih-Mu. Berilah Tuhan, supaya yang Kau katakan itu terjadi di dalam hidup kami. Sukacita kami menjadi penuh demi kemuliaan nama-Mu. Kau mengatakan kalau murid-murid-Mu bersatu, dunia akan tahu bahwa kami adalah murid-Mu, dan Engkau akan menambahkan orang yang percaya ke tengah-tengah kami. Sertailah kami Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami memasuki tahun yang baru ini. Jangan tinggalkan kami Tuhan, ubahkanlah hati kami, dan kami rindu menikmati persekutuan dengan Engkau sepanjang tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.